Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal P3K Perawat sesuai dengan FR terbaru. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru seleksi CPNS dan P3K 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai soal kasus, yang mana soal ini cukup sering muncul baik pada tes CPNS maupun tes P3K Perawat ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang neurologis dengan keluhan mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuh sejak semalam. Hasil pengkajian wajah asimetris, bicara pelo, diberi minuman tersedak, lidah terlihat mencong ke kanan, pemeriksaan CT scan menunjukkan impak lobus parietal dextra. Nah, pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Risiko aspirasi. B. Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. C. Hambatan komunikasi verbal. D. Hambatan mobilitas fisik. Dan E. Intoleransi aktivitas. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pada kasus ini kita harus fokus di problem. Apa masalahnya? Masalah di sini bahwa ditemukan pasiennya ini mengalami kelemahan sisi kiri tubuh dan asimetris, diberi minuman tersedak. Langsung kita garis bawahi, pertanyaannya masalah keperawatan yang tepat adalah, tentunya jawaban yang paling tepat adalah A. Risiko aspirasi. Nah, teman-teman, kenapa risiko aspirasi menjadi masalah keperawatan utama? Ini kita harus ketahui bahwa pasien dengan ketidakmampuan untuk mengontrol refleks menelan sangat berbahaya, karena setiap cairan yang masuk ke mulut dan paring tidak akan dapat dikontrol dan seringkali masuk ke saluran pernapasan. Di dalam ilmu keperawatan gawat darurat ada namanya ABCDE. Yang pertama itu RW atau jalan napas, dan B breathing pernapasan. Jika jalan napas kita juga terhambat, otomatis tidak akan dapat lagi bernapas pasiennya ya kan, maka kita harus selamatkan pertama RW. Jadi, masalah keperawatan utamanya adalah risiko aspirasi. Pasien akan mengalami distres pernapasan dan menimbulkan kematian. Sehingga, dengan ciri seperti ini harus ditangani pertama sekali bagaimana cara mengatasi risiko aspirasi ini terjadi. Ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Langsung saja, kita akan membahas secara bersama-sama. Nyonya S usia 30 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan kejang. Hasil pengkajian memiliki riwayat kejang sejak 1 minggu yang lalu. Pasien terlihat kaku seluruh tubuh selama 1 menit, wajah menoleh ke kiri, mulut mencong ke kiri, dan mata mendelik ke atas. Apakah masalah keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas? A. Observasi tanda-tanda vital. B. Miringkan pasien, jauhkan benda tajam. C. Berikan posisi telentang semipolar. D. Pasang epitel. E. Berikan penghalang pada tempat tidur. Nah, teman-teman sudah pada tahu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada kasus ini, yang pertama sekali kita lihat pertanyaannya, masalah keperawatan yang paling tepat. Seperti pada soal yang pertama tadi, kita cari problem. Masalah apa yang terjadi pada kasus ini? Nah, langsung kita lihat soalnya terjadi yang namanya kejang. Dan dia sudah memiliki riwayat kejang juga sejak 1 minggu yang lalu. Terlihat kaku seluruh tubuh, wajah menoleh ke kiri dan mulut mencong ke kiri, mata mendelik ke atas. Semuanya ini merupakan tanda-tanda dari kejang ya, teman-teman, sudah terlihat jelas. Jadi hal yang pertama kita lakukan ketika terjadi kejang, ya tepat sekali, yaitu B. Miringkan pasien dan jauhkan dari benda tajam. Nah, pada soal ini kita harus mengingat kembali tata laksana kejang ya teman-teman. Yang pertama sekali itu kita harus memeringkan pasien dan menjauhkan dari benda tajam. Dan di sini juga kita tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasien dengan secara paksa karena akan menyebabkan yang namanya terjadinya cedera. Jadi, satu lagi yang perlu kita amankan yang pertama sekali tadi adalah airway atau jalan napas. Maka hal yang paling tepat dilakukan dengan memiringkan pasien ke salah satu sisi agar cairan atau muntahan yang ada tidak masuk ke saluran pernapasan pasien. Sekali lagi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Miringkan pasien, jauhkan dari benda tajam. Ingat selalu ya teman-teman, untuk mempertahankan yang namanya airway atau jalan napas. Sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 3.
Langsung saja, Tuan E usia 32 tahun dirawat di rumah sakit dengan diabetes mellitus. Hasil pengkajian pasien tampak lemah, gemetar, keringat dingin, kesadaran somnolen, tekanan darah 110/70 mm hidrogirum, nadi 98 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Pasien telah disuntik dengan atracepid 30 menit yang lalu. Apakah evaluasi tindakan pada kasus di atas? A. Monitor tingkat kesadaran, B. Monitor tetesan impuls, C. Monitor glukosa darah, D. Monitor tanda-tanda vital, dan E. Monitor pemberian oksigen. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C, yaitu monitor glukosa darah. Langsung saja kita lihat di kasus bahwa pasien dirawat dengan diagnosa diabetes mellitus. Kita kaji lagi, tampak adanya lemah, gemetar, keringat dingin, dan somnolen. Ini pasti tertuju pada keadaan terjadinya penurunan kadar glukosa darah. Jadi hal yang harus kita evaluasi pertama kali adalah monitor glukosa darah. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Tuan L usia 50 tahun dirawat di bangsal penyakit dengan diagnosa gagal jantung kongestif. Dirawat karena asites, terbangun malam hari karena tiba-tiba terasa sesak saat tidur. Manakah tindakan mandiri perawat untuk dilakukan pada kasus di atas? A. Memberikan oksigen dengan nasal kanul. B. Memberikan posisi semipolar. C. Mengingatkan penggunaan teknik napas dalam apabila sesak. D. Menjelaskan perlunya pembatasan minuman agar tidak sesak. Dan opsi E. Memberikan posisi duduk. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu jawabannya? Yap, mari kita bahas bersama-sama. Jawaban yang paling tepat untuk opsi ini adalah B. Memberikan posisi semipolar. Kita lihat pada kasus ini, di mana pasien dirawat dengan kondisi asites. Asites itu merupakan kondisi cairan mengisi dalam rongga abdomen. Jadi, hal yang perlu kita perhatikan di sini, terasa sesak saat tidur. Ketika seorang pasien mengalami sesak, maka kita harus melakukan yang namanya perubahan posisi. Ada banyak ya teman-teman, ada semipolar, polar, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi hal yang kita lakukan, tindakan mandiri perawat adalah memberikan posisi semipolar. Jadi teman-teman harus selalu ingat posisi semipolar itu merupakan posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Apabila setelah diberikan posisi semipolar pasiennya tidak mengalami perubahan, maka yang harus kita lakukan itu adalah memberikan oksigen dengan nasal kanul. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B, memberikan posisi semipolar. Sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 5, langsung saja. Klien dengan diagnosa meningitis saat ini tingkat kesadaran gadulisa dengan GCS E3, M5, dan P3 cenderung akan melepaskan peralatan perawatan dan medis di tubuhnya. Apakah yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menyarankan pemberian sedatif, B. Memasang restrain atau pengikat, C. Memberikan penghalang lunak tempat tidur, D. Menyarankan keluarga memegangi pasien, dan opsi E menyarankan agar keluarga selalu mengawasi pergerakan pasien. Kita jawab bersama-sama. Opsi yang paling tepat untuk jawaban soal ini, kita telah dulu ya, teman-teman. Di sini pasien dengan diagnosa meningitis, tingkat kesadarannya adalah 11. I-nya 3 di mana membuka mata karena diajak berbicara atau dipanggil. Dan untuk motorik 5 berarti dia dapat melokalisir nyeri ya, bergerak dengan nyeri. Kita berikan sentuhan. Dan untuk verbal, dia itu 3, jadi dia itu merespon dengan kata-kata yang kurang sesuai, tapi dia dapat berkata-kata ya teman-teman. Jadi, masalahnya di sini dia mengalami yang namanya kesadaran yang gaduh gelisah dan berusaha melepas peralatan medis yang ada di tubuhnya. Jadi opsi yang paling tepat kita lakukan adalah dengan opsi B, memasang restrain. Karena restrain merupakan pengikat yang berfungsi untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan memberikan keamanan fisik dan psikologis pada individu. Tentunya hal ini sering kita jumpai juga ya teman-teman kalau kita bekerja di pelayanan masing-masing. Jadi opsi yang paling tepat adalah dengan memasang restrain, yaitu opsi B.
Nah, kita ingat kembali bahwa restrain itu suatu tindakan untuk mengekang dan membatasi pergerakan individu yang bertujuan memberikan keamanan fisik dan psikologis individu. Kita masuk ke latihan soal nomor 6. Atas nama S kelas 5 SD dengan keluhan beberapa bulan terakhir tampak pucat, sering mengantuk, lesu, letih, dan lemas. Saat ini sudah terjadi penurunan berat badan lebih dari 20%. Guru UKS membawa atas nama S ke puskesmas untuk diperiksa kadar hemoglobin, dan hasil pemeriksaan hemoglobinnya 10 gram per desiliter. Apakah masalah keperawatan keluarga yang sesuai dengan kasus di atas? A. Penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan anemia. B. Risiko kegagalan tumbuh kembang. C. Risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. D. Intoleransi aktivitas. Dan E. Kelelahan. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini memang cukup membingungkan ya teman-teman terkadang karena kita harus melihat yang mana masalah keperawatan keluarga yang paling sesuai. Jika ditelaah untuk kasus ini kita melihat dia tampak pucat, sering mengantuk, lesi, letu, dan lemas. Untuk opsi resiko kegagalan tumbuh kembang dan risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh bisa saja mengarah ke situ. Karena di sini juga dijelaskan berat badannya mengalami penurunan lebih dari 20%. Namun kita lihat kembali lagi kadar hemoglobinnya di sini ternyata 10 gram per desiliter. Dan sudah jelas-jelas bahwa hal ini mengarah ke yang namanya anemia. Karena apa, teman-teman? Seperti kita ketahui bahwa gejala dari anemia itu adalah sering merasa pusing, mudah lelah, dan kadar hemoglobinnya turun. Dan ini adalah tanda-tanda yang berhubungan dengan anemia dan paling mendukung untuk diagnosa ini. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi A, penurunan perfusi jaringan yang berhubungan dengan anemia. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa tidak intoleransi aktivitas? Ini kurang mendukung untuk hal-hal yang ada di dalam soal. Kemudian juga risiko kegagalan tumbuh kembang, tidak ada dijelaskan bagaimana lingkar lengan, seperti itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu mendukung untuk kita menegakkan diagnosa risiko kegagalan tumbuh kembang. Jadi opsi yang paling tepat tadi adalah penurunan perfusi jaringan. Jadi anemia tadi merupakan berkurangnya jumlah sel darah merah atau kandungan hemoglobin di dalam darah, di mana hemoglobin itu adalah suatu senyawa protein yang membawa oksigen di dalam sel darah merah, dan sel darah merah itu diproses di sumsum tulang belakang. Nah, di sini kita tahu bahwa pasien dengan anemia itu menyebabkan terjadinya merasa pusing, mudah lelah. Kita bisa juga melihat seperti biasa, konjungtivanya terlihat pucat, dan tampak ada 3 L tandanya yaitu lesu, letih, dan lemas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan soal untuk kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan mendapatkan info-info terbaru seputar P3K dan CPNS tahun 2023. Terima kasih.